Puji Tuhan, eh mulai masuk jam 2 dini hari, hari Jumat, 14 Februari 2025. Apakah di antara Anda ada yang terbangun? Puji Tuhan telah memberikan nafas kehidupan bagi kita untuk senantiasa terhubung dengan Tuhan di setiap tarikan nafas kita. Saya masih melanjutkan ngaji saya. Masih ada hubungannya dengan hikmat Allah. Saya belajar di kitab Amsal. Ya, memang ini adalah kitab yang mengajarkan hikmat Allah dari Salomo. Kalau orang Islam menyebut Sulaiman. Sayang sekali cuman di teman-teman Islam tidak membacanya ya. Jadi kalau mungkin ada orang yang mungkin di pesantren atau belajar yang lebih tinggi lagi, baru belajar di kitab Al-Hikam ya. Baik, jadi ini saya bahas tentang ciri-ciri orang yang tidak berhikmat ya, yaitu saya catat di Amsal 1 ayat 7 ya. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Benar. Jadi ciri-ciri orang yang tidak berhikmat adalah tidak takut Tuhan, artinya tidak menghormati Tuhan, tidak mentaati perintah Tuhan, ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua saya baca di Amsal 1 ayat 25 ya. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Jadi ini adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat atau saran ya, sehingga tidak mau belajar dari kesalahan mereka. Oke, saya lanjutin. Ini Amsal 14 ayat 1 ya. Ini perumpamaan ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, berarti orang yang tidak berhikmat itu bertindak ceroboh atau sembrono ya. Jadi tidak mempertimbangkan konsekuensinya dari tindakan atau keputusan mereka. Ya, tentunya pasti akan ada dampak yang merugikan baik diri sendiri maupun pihak lain. Kemudian yang keempat, saya baca di Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi ini adalah orang yang tidak memiliki kontrol diri ya, sehingga mudah terpengaruh oleh emosinya dan nafsu mereka. Emosi dan nafsu sesaat. Jadi memang amarah yang meledak-ledak itu tidak mendatangkan kebaikan ya. Lalu yang kelima, saya baca di Amsal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang berhikmat mempertahankan kesabaran. Ya, orang yang tidak berhikmat itu biasanya suka menghina orang lain, ya, tidak menghormati orang lain, ya, merendahkan orang lain, kemudian tidak apresiatif atau tidak menghargai baik itu perbuatan baik orang lain atau karya orang lain, ya semacam itulah saudara ya. Jadi terus saya catat ini juga yang keenam, saya baca di Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ya, ini adalah orang yang tidak berhikmat adalah orang yang tidak bersyukur ya. Jadi apapun kita terima. Tidak ada makanan tetap bersyukur. Belum ada uang untuk kebutuhan, ya tetap sabar, bersyukur, berdoa, memohon kepada Tuhan, buka jalan, buka pikiran, akan diarahkan oleh Tuhan. Meskipun itu nanti harus meminjam, asal untuk kebutuhan, kepentingan yang baik, pasti buka jalan dan bertanggung jawab
untuk melunasi ya. Tuhan akan menolong tentunya ya. Lalu yang ketujuh, saya catat ini ya, saya baca di Amsal 10:23. Melakukan kejahatan adalah kesenangan bagi orang bebal, tetapi orang berhikmat bersukacita dalam melakukan yang benar. Puji Tuhan, benar nih ya. Jadi artinya adalah orang yang tidak berhikmat itu termasuk orang ini, ciri-cirinya tidak mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan ya. Jadi kekeh gitu ya. Jadi nggak mau tahu. Yang penting ya itu dia melakukan bagi dia sah-sah aja itu melakukan, nggak peduli perasaan orang ya. Jadi tidak mau minta maaf. Ya itulah. Makanya puji Tuhan, Yesus Kristus adalah teladan bagi umat percaya yang mengajarkan kita hikmat Allah, karena hanya pengenalan terhadap Yesus Kristus saja dan menyatu hidup bersama Tuhan Yesus Kristus saja, kita akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk senantiasa memiliki hikmat atau kebijaksanaan, pengetahuan yang bersumber dari Allah itu. Puji Tuhan. Mungkin saya akan lanjutkan beristirahat, dan bagi Anda yang terbangun silakan beristirahat atau mungkin bersaat teduh atau berdoa, silakan saja untuk nantinya beristirahat lagi untuk melanjutkan aktivitas di hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua manusia.